Selamat datang kembali di Sentimen Podcast Season 2. Kembali lagi bersama gue Vincent Nos kalian yang akan bermonolog tentunya seperti biasa untuk menemani aktivitas keseharian kalian. Gimana kabar-kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalian sehat-sehat aja tentunya. Dan semoga terhibur mendengar tayangan ini kapanpun dimanapun kalian berada. Dan ini gua ngerekam tepat 1 Mei ya, May Day. Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga kedepannya kesejahteraan para buruh bisa semakin diperhatikan ya. Karena ya like it or not, emang buruh-buruh ini loh yang menggerakkan perekonomian maupun baik lokal maupun global gitu. Jadi alangkah baiknya kalau semakin diperhatikan lagi kesejahteraan para buruh ini, karena nggak bisa dipungkiri peran mereka, kontribusi mereka terhadap perekonomian itu cukup besar. Dan ya mereka, they deserve it gitu. Mereka layak untuk mendapat kesejahteraan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan untuk berkontribusi pada perekonomian negara ini tentunya. Dan ya apalagi sih yang viral akhir-akhir ini. Seperti biasa ya, kita baca-baca berita aja. Sudah ada 3 berita tentunya seperti biasa. Ini belum ada yang submit ke gua nih berita-berita apa yang lucu atau yang wadaw gitu buat gua utarakan sentimen gua terhadap topik itu. Seperti namanya ya, sentimen podcast. Iya belum ada yang ngirim, jadi gua kadang bingung nih bahas apa ya. Semoga yang gue bahas sama kalian tuh relate gitu. Jangan cuma ini viral di gue doang gitu rasanya, tapi di lu enggak, kayaknya nggak viral deh di gue. Anyway, ya kita bahas-bahas berita aja lah ya. Udah ada 3 berita yang gue siapin di sini. Berita pertama, Gubernur Jabar debat siswa soal wisuda perpisahan. Lu pada tahu gak sih? Kayaknya lagi ramai banget nih KDM nih. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur baru Jawa Barat. Dan gue suka sama personality dia, sama kinerja dia. Walaupun dia baru dilantik belum lama ya, tapi kayaknya gebrakan-gebrakan yang dia lakukan, inovasi-inovasi yang dia buat tuh kayak beyond aja gitu. Nah ini lagi rame nih, kemarin dia ada videonya di YouTube dia, anjing. Dia ngedebat apa? Bukan debat ya, ya debat lah ya. Bantering gitu sama bocah SMA anjing. Bocah SMA itu ada aja sih, kayak menurut gue tuh it's not necessary gitu. Maksudnya bocahnya itu bukannya KDM-nya, bocahnya tuh ngapain ngedebat KDM. Ya memang itu haknya dia gitu ya, dia kan yang sekolah, dia akan wisuda juga, tapi kayak nggak ada yang lain aja sih yang bisa disuruh ngomong. Kenapa orang kayak gini? Gue sih jadi KDM juga ngelihatnya, sebelum denger opininya juga gue udah ngeliat orangnya udah trigger duluan gitu. Jadi ceritanya kan KDM Kang Deddy Mulyadi ini kayak melarang ya, melarang wisuda, terus apalagi sih namanya kalau jalan-jalan, study tour untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat, terkhusus sekolah kayak sekolah-sekolah negeri yang di pelosok-pelosok gitu loh, kayak ya sekolah yang siswanya tuh udah berangkat dari keluarga yang ya kurang sejahtera lah. Sebenarnya bagus idenya dia, kayak mengurangi ya beban ortu lah kan. Sekolahnya memang gratis, tapi kan kalau kegiatan-kegiatan gini biasanya bayar ya. Dan bayarnya tuh nggak murah gitu buat jalan-jalan segala macem gitu, buat wisuda apalagi wisuda nyong cuma buat seharian doang, pesta itu bisa berapa juta.
kita bahas satu-satu dulu ya, kayak dari gue cerita pengalaman gue aja mungkin ya. Kayak study tour. Ya untungnya sih gue, ya karena gue di sekolah yang cukup oke lah ya, ininya apa, reputasinya cukup oke. Jadi waktu gue bahas SMA aja kali ya, karena ini bocah juga bocah SMA kan yang ngedebat itu, jadi biar apple to apple gitu. Waktu SMA itu gue study tour ke mana ya, hmm, paling jauh tuh live in. Gue ada program live in waktu itu namanya, dan waktu itu gue ke Sumatera Barat, dan memang biayanya nggak murah gitu, sekian juta lah untuk 1 minggu gitu. Ya untuk 1 minggu sekian juta, ya gue rasa sih cukup worth it ya, sebagai orang yang belum pernah ke daerah itu, dan bareng-bareng sama teman-teman ya seru juga gitu ya. Terus selain live in atau study tour ini kan yang dilarang juga wisuda ya. Nah wisuda ini kebetulan waktu itu gue panitianya ya wisuda di angkatan gue sendiri. Gue jadi panitianya, anjing, harusnya kan adik kelas ya. Gue tuh waktu itu dirayain, sempet waktu itu ada perdebatan mau dirayain di sekolah atau di hotel. Nah kos ini sama-sama gede, jadi waktu itu, jadi gini, awalnya di hotel kita udah nanya sekian puluh juta gitu ya total biayanya, dibagi sekian siswa berarti satu siswa ya, ya round 1 sampai 2 juta lah buat sehari doang. Itu pun gak sampai sehari, cuma beberapa jam doang itu di hotel. Terus ada dari kubu oposisi, lah oposisi yang selalu menentang kebijakan ini. Karena gue yang, kalau gue tuh panitia karena gue udah biasa ngurus-ngurus gitu kan sama temen gue, karena dulu waktu itu gue juga OSIS gitu. Nah oposisi ini yang dari dulu emang selalu ngebenter keputusan yang diambil sama OSIS ini gitu, selalu didebatin, selalu ya oposisi gimana sih. Nah bahkan di kasus waktu wisuda juga mereka nggak debat gitu, kayak dengan uang sekian puluh juta ini, kalau kita rayain di sekolah, kita pakai tenda segala macam. Walaupun waktu itu kami punya ballroom ya, punya ballroom di sekolah, punya hall gitu. Kata mereka kayak dengan duit segitu ini hall udah bukan berasa di sekolah lagi, udah it's a whole different place gitu rasanya, dengan dekor yang sangat memadai lah dengan modal segitu gitu kan. Nah singkat cerita, akhirnya tetap diputuskan di hotel gitu kan, untuk soalnya mempertimbangkan orang tua murid juga kan, ada beberapa yang udah cukup apa ya, apa ya ngomongnya gimana ya, udah cukup usia lanjut lah gitu, sehingga kita mempertimbangkan kenyamanan mereka juga menuju akses ke lokasi gitu kan. Soalnya ballroom di sekolah gua, hallnya itu di lantai 5 dan itu cuma pakai tangga. Lantai 5 atau lantai 4 ya? Lantai 5 kayaknya. Dan itu pakai tangga doang kan, kesian mereka naik-naik tangga gitu, capek. Sementara kalau di hotel kan, di ballroom hotel lu tinggal turun di lobby udah jalan aja gitu di lantai yang sama. Karena pertimbangan itu salah satunya jadinya diputuskan di hotel gitu, dan itu makan duit ya sekian puluh juta lah untuk beberapa jam doang. Nah untungnya kayak waktu itu gue tuh di sekolah yang tadi gue bilang ya, yang sekolah yang cukup cukup oke lah ya, walaupun bukan di sekolah tier S kayak penabur ataupun apa seci gitu yang udah high end gitu. Tapi ya untungnya kami apa ya, ya bisa gitu tanpa maksain pun akhirnya bisa kesampaian gitu. Sementara kalau di sekolah-sekolah yang dilarang ini kan, kayak di negeri apalagi yang pelosok gitu kan, mereka punya prioritas lain ya, selain nge-spend duitnya untuk
wisuda yang cuma beberapa jam ini. Itu loh maksudnya KDM tuh di situ. Prioritasin dulu yang lain daripada cuma seremonial gini doang, ngapain gitu. Yang ada lu jadi utang pinjem cuma ya malah nyusahin diri sendiri gitu. Dan ada satu statementnya dia yang bold banget, yang dia berani ngomong, Anda itu miskin, gak usah banyak gaya. Dan gue setuju gitu. Maksudnya dalam arti gini, KDM tuh ngomong bukan sembarang ngomongnya. Dia tuh bukan menghina, dia juga berangkat dari keluarga yang kurang sejahtera dulunya. Jadi dia punya kapasitas buat ngomong di situ gitu. Dia ngomong itu karena dia pernah ngerasain. Gue juga dulu orang susah, dan orang susah yang nggak seharusnya bertingkah untuk nge-spend duitnya ke something yang fancy, sementara lu nggak tahu ntar malam lu mau makan apa gitu ibaratnya kan. Dan yang paling tai-nya itu yang bocah yang ngedebatnya ini, kayak kalau gua ngeliatnya ya, ini tuh kayak tipe-tipe, lu tahu nggak sih, kayak di sekolah lu tuh pasti ada kayak orang yang nggak punya gitu tapi belaga kaya aja gitu. Pasti di setiap sekolah kayaknya ada deh yang kayak gitu. Tapi belaga kaya udah gitu paling banyak bacot, paling sok-sokan gitu. Kayak iya deh selalu deh gitu. Gue nggak ngeliat orang kayak gitu, iya dah selalu dah gitu, mau kata apa juga. Padahal mah gue juga udah tahu lo aslinya kayak gimana kan gitu ya. Dan itu kayaknya kelihatan banget sih dari tipe muka-muka yang kayak gitu, muka-muka yang sengak bertingkah sok-sokan gitu. Kelihatan dari cara dia ngomong ngedebat KDM tuh, ini mah udah gitu dikulitin kan, akhirnya dia punya jejak digital kan, taunya pernah ngiklanin pinjol, terus apa lagi ya, punya iPhone katanya, anjing. Punya iPhone tapi ngakunya miskin gitu, ngapain? Ya kan dia kan juga ngakunya orang yang nggak mampu gitu. Orang tuanya juga tinggal di tanah punya negara, lalu rumahnya digusur. Ya akhirnya rumahnya digusur, terus sampai minta ganti rugi. Yang ngapain, bener kata kadang, ngapain ganti rugi? Tanah bukan tanah lu yang salah kok, lu ngapain tinggal di situ? Ya kan? Emang orang-orang susah begini yang kadang tuh pola pikirnya tuh susah, susah di gimana ya, percuma lu mau ngajak ngomong kayak gimana juga lu doang ntar yang capek kayak. Makanya gue ngeliat KDM kayak, aduh gila, lu mau-mauan ngadenin orang kayak gini kata gue gitu. Kayak bakal ada resolusi yang keluarnya dari pertemuan tersebut gitu. Tuh kebijakan pelarangan wisuda di sekolah berpihak kepada rakyat miskin. Iya benar memang. Iya nggak semua mampu gitu. Rumah di bantaran kali tapi gaya-gayaan mau wisuda. Nah ini dia. Rumah di bantaran kali gitu kan, masih makan dari ngiloin botol bekas, which nothing wrong gitu. Yang salahnya itu ya lu mau sok-sokan ikutin gaya hidup yang fancy itu, ngadain wisuda segala macem. Sementara lu nya nggak, kapasitas lu nggak di situ. Itu yang salah. Akhirnya maksain jadi ngutang sana sini, pinjol, pinjol stres, bunuh diri. Anjing derak banget. Tapi iya kan banyak yang kayak gitu. Orang-orang yang pada bunuh diri karena pinjol kira karena apa? Mereka pinjem juga karena buat gengsinya doang, bukan bukan buat emang benar-benar something urgent gitu. Sekarang lu pada ngerti kan kenapa minjem duit di bank beneran gitu ya? Ya bank-bank konvensional kayak, aduh bentar, mau bersihin gue. Aduh gatel hidung gue anjing, gak ada yang ngomongin gue nih bangsat. Dia memang tadi, oh ya minjem bank-bank konvensional, bank mandiri, BCA gitu tuh susah minjemnya, terus harus ada jaminan ini itu ya karena supaya nggak terjadi kayak gitu. Oh pinjol-pinjol gini kan lu kan gampang, ntar lu nggak bisa bayar lu bunuh diri, mereka gimana? Ganti ruginya gimana? Mereka nggak muter duitnya dia. Iyalah nggak muter duitnya dia. Gimana dong? Duitnya nggak balik, nggak ada sesuatu yang dijaminkan di situ.
Gitu loh guys. Jadi maksud gue KDM juga nggak bego, nggak semuanya dilarang sama dia wisuda. Kalau sekolah-sekolah ya at least sekolah kayak sekolah gue dulu, gue nggak mau sebut ya di mana. Lalu sekolah-sekolah yang high end udah, I mean sekelas JIS gitu, atau kalau di Jakarta, ini yang pendengar gue di Jakarta pasti tahu ya. Kayak Canisius atau Gonzaga atau Ursula. Kalau yang di BSD sini kayak Saint John's gitu-gitu, maksudnya sekolah yang kayak gitu nggak mungkin dilarang men, ya itu mah udah mau wisuda tiap hari juga ibaratnya. Ayo-ayo aja orang tuanya. Ya nggak tiap hari sih maksudnya. Ya seminggu sekali wisuda gitu, pesta-pesta kayak gitu sih orang tuanya udah tutup mata aja. Gitu guys. Bener, gue sih setuju sama KDM. Gak usah banyak gaya gitu. Rumah di bantaran kali tapi gaya-gayaan mau wisuda. Iya ini. Gini loh. Nih ya gue kasih tahu ya. Orang kaya tetap kaya itu karena dia kadang pura-pura miskin gitu. Sementara orang miskin tetap miskin karena dia pura-pura kaya. Tuh, pikirin deh dalam-dalam kalimat itu. Orang kaya dia kan tetap kaya karena dia kadang belaga miskin gitu. Punya mobil ini itu tapi naik transportasi umum. You know, things like that gitu. Tanahnya di mana-mana tapi punya rumah cuma kecil gitu. Sederhana. Ya belaga belaga susah aja gitu. Padahal mah di tabungannya udah berapa digit gitu kan. Nah, orang miskin akan tetap miskin karena mereka belaga kaya gitu. Kayak gini nih. Orang miskin tapi sok-sokan mau wisuda gitu. Ngerti gak sih? Ya coba deh lu pikirin itu baik-baik deh. Kalau lu udah pikirin itu baik-baik kayaknya nanti outputnya lu akan setuju juga sama KDM. Oke, kita ke berita selanjutnya kali ya. Ini dari CNN. Jokowi tunjukkan ijazah SD UGM SD sampai UGM di Polda Metro tapi tidak saat sidang. Nah, kan kemarin rame-rame nih gue juga udah sempat bahas kan ijazah Jokowi kayak gimana. Dan sentimen gue terhadap itu tuh kayak gimana, gue juga udah pernah utarakan di episode-episode sebelumnya gitu ya. Nah kali ini ada update terbaru lagi dari polemik ijazah ini. Banyak banget polemik nyong sekarang gitu, ada polemik nasab, polemik ini, kadang polemik ijazah. Jadi Jokowi nge-strikes back orang-orang yang nyerang dia gitu. Orang-orang yang nyerang dia sekarang dituntut balik, mau dipenjarain semua, mau dipidanain. Diam sekalinya nyerang langsung diulti sama Pak Jokowi gitu. Presiden ketujuh mengambil dua sikap berbeda, menggunakan dia memperlihatkan seluruh ijazah akademik di Polda Metro, tetapi menolak melakukan hal serupa dalam sidang di PN atau PN Surakarta atau Solo. Nah, ini yang gue bingung ya, kenapa dia malah nunjukinnya ke Polda Metro tapi nggak ke sidang gitu ya? Yang menentukan ini salah ini bener kan nanti di pengadilan gitu, bukannya di Polda Metro. Harusnya di pengadilan dia nunjukinnya, nggak perlu ke Polda Metro. Keputusan ini dikonfirmasi kuasa hukum yang mengatakan semua bukti udah ditampilkan. Oke. Pak Jokowi juga memberitahukan kepada jika diperlukan lagi siap untuk keterangan lebih lanjut. Oke. Jadi dia juga udah memperbolehkan untuk diuji forensik ya kertasnya, kayak di radiokarbon segala macam. RS Roy Suryo, siapa nih? RS lagi, ES, T dan K, siapa nih? Yang mempermasalahin sebelumnya siapa sih? Aduh, kok gue tiba-tiba lupa gini. Ada, gue udah baca tadi. Siapa ya namanya yang Trisutris? Bambang Tri. Kok Trisutrisno nih? Bambang Tri. Kenapa nggak di ini lagi ya? Apa udah divonis kali ya Bambang Tri ya? Pencemaran nama baik ya kasusnya 310 seperti biasa dan 311 tentang fitnah.
35A ini nih UU ITE yang paling pasal karet. Sementara itu kuasa hukum Jokowi justru menolak menunjukkan ijazah. Yang menolak menunjukkan di pengadilan itu Jokowi atau kuasa hukumnya sih? Jadi simpang siur begini. Penggugat tidak dinilai tidak memiliki hak lah menurut hakim gimana? Harusnya hakimnya ya yang minta ya. Oke, jadi ya gitu ya, sekarang udah dilaporin semuanya. Anjir buat. Langsung diulti. Dan gak lama nih kayaknya bakal di penjara nih kayaknya Roy Suryo pada. Gue rasa ya. Oh, Egy Sujana. ES tuh Egy Sujana. Egy Sujana. Oh ya, gak asing lah namanya. Oke. Tuh kan ada juga kan yang komen ngapain nunjukin ke polisi. Yang bener di pengadilan. Kan gue bilang juga apa? Ngapain yang nentuin salah atau bener ya kan nanti di pengadilan ya, bukan di kepolisian. Nggak nyambung gitu, gimana sih? Ini tuh masalahnya udah berlarut-larut banget ya karena sama-sama ngotot dari kedua belah pihak. Ya sebenarnya kan gue udah bilang sebenarnya bisa selesai cepet ini asal lu mau nunjukin aja di persidangan ini kan masalahnya nggak mau. Dia yang membiarkan polemik ini terus bergulir gitu, Pak Jokowinya sendiri mungkin ataupun dari kuasa hukumnya ya, I don't know. Oke lah, berita selanjutnya ya, berita terakhir nih. Lucu banget anjing menurut gue. Mahasiswa UNUD sunting foto bugil menggunakan AI berujung di DO. UNUD tuh mana sih? Udayana Bali. Oh, oke. Dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual menggunakan AI terhadap sejumlah mahasiswi UNUD. Inilah ya, kalau teknologi nggak diiringi dengan literasi yang baik gitu. Inovasi tidak diiringi dengan apa ya namanya? Dengan akademik yang baik gitu. Ya beginilah jadinya gitu. Anjing banget. Ini mah lihat ada fotonya lagi. Ini mah muka-muka nerd gitu tau gak sih? Nerd yang nonton hentai 24/7 ditemenin dua botol Coca-Cola gitu di depan layar komputernya. Maksudnya orang-orang kayak gitu, kayak wibu-wibu kayak gitu. Kelihatan banget ini mah udah kenapa ya stereotip banget gue anjing. Kelihatan banget dari muka-mukanya anjing. Oke di DO gitu. Oke bentar gue baca dulu. Oh jadi dia terbukti mengambil foto serta rekaman visual korban yang bernuansa seksual tanpa izin. Nah ini yang diambil nih bernuansa seksual berarti tanpa izin, berarti ini sebelum diedit ya. Nah terus yang direkam dia ngapain melakukan pose sensual dong. Tindakan tidak mencerminkan karakter insan akademik yang unggul, mandiri dan berbudaya. Ya bukan cuma dia doang gak sih yang kayak gitu. Yang tidak mencerminkan nilai-nilai itu kayaknya bukan dia doang deh. Foto korban diedit jadi tidak berbusana, oke. Di file di HP-nya banyak, oke. Lu tau gak sih, kayaknya hal-hal kayak gini tuh yang buat nanti AI itu memberontak kepada manusia tuh hal-hal yang kayak gini nih gue rasa. Kayak nanti ujung-ujungnya kayak di film Terminator gitu ya, robot-robot.
kita menciptakan robot, nanti malah robotnya yang balik menyerang kita penciptanya, tuh kayak hal-hal kayak gini nih. Apalagi nanti mereka kan udah terbukti ya punya bahasa sendiri, mereka juga udah punya tanda kutip pikirannya sendiri, walaupun itu masih kita batasi dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan eh, etika norma pada masyarakat saat ini gitu ya. Tapi mereka udah punya pikiran sendiri lah dalam tanda kutip ya. Mereka tuh, gue takutnya nanti mereka lama-lama tuh mikir kayak, gue tuh diciptain untuk membantu manusia untuk memecahkan, you know, permasalahan fisika-fisika kuantum, matematika terapan yang udah sangat advance gitu ya. Lalu tentang mencoba membongkar multiverse, mencoba mengkontak makhluk 5 dimensi, you know, hal-hal yang advance kayak gitu. Gue diciptain untuk itu, tapi lu orang malah memakai gue cuma untuk memenuhi hasrat biologis lu semata. Lu gila ya pada. Kayaknya hal-hal yang kayak gini nih yang bikin AI itu nanti memberontak kepada manusia tuh. Yakin banget gue. Kayak gue diciptain buat ini tapi gue dipakai buat ini, nggak sebagaimana mestinya gitu. Lu juga marah kan kalau lu diciptain sebagai seorang manusia itu yang diharapkan bisa berguna bagi semua makhluk, bagi lingkungan, bagi alam, tapi lu cuma diperlakuin ujung-ujungnya kayak binatang. Lu kan lama-lama gondok ya, lu pasti ngamuk ya, at the end of the day lu pasti ngamuk gitu. Gue takutnya hal-hal kayak gini nih yang bikin AI itu memberontak kepada manusia gitu. Kayak gini loh maksud gue, tadi gue bilang inovasi tidak diiringi dengan literasi gitu, dengan ini value akademisnya tuh nggak berjalan seiringan gitu. Kayak kita tuh mungkin ya, gimana ya ngomong ya, uh, kurikulum maybe, pokoknya inovasinya tuh berjalan udah jauh banget, sementara kita tuh masih pelajarin hal-hal gimana ya, gue bingung nih untuk ngomongnya ke kalian biar kalian ngerti. Ini teknologinya udah nyampe sini nih, tapi yang kita pelajarin di sini itu masih hal-hal basic untuk merespon teknologi di zaman itu, di saat pelajaran itu tuh ada gitu, ngerti nggak? Kayak misalnya kurikulum di sini itu kan kayak guru Gembul bilang itu tuh nggak ada berubah dari zaman dulu 2004 maybe sampai sekarang, itu nggak ada berubah. Jadi teknologinya, inovasinya udah nyampe di 2025, tapi kita masih belajar hal-hal untuk merespon merespon dunia di tahun 2004 gitu. Jadi kita tuh ketinggalan zaman banget, makanya pada nggak siap sama teknologi di zaman ini tuh, pada nggak siap. Contohnya ya tadi itu orang nggak siap tuh kayak gitu-gitu. AI buat apa, dia malah pakai buat apa? Nggak siap. Kayak ini nih ada cerita ya, orang Amazon, suku-suku di pedalaman Amazon, dia tuh yang masih tribal gitu, masih berburu, masih pedalaman banget lah. Mereka tuh hidup damai, tentram gitu, maksudnya ya di antara sukunya mereka dia sendiri gitu ya. Sampai ada satu orang outsider yang masuk, pasang internet di situ. Dan lu tahu nggak apa yang terjadi? Para cowok-cowoknya itu bukan marah, males, sampai tetua sukunya ini pada marah gitu ya. Pada malas, pada nggak mau berburu, pada nggak mau bercocok tanam gitu ya. Tahu nggak apa yang mereka lakuin? Mereka cuma nonton bokep. Karena ada wifi tadi kan, ada aksesnya itu. Dan aksesnya ini dikasih ke orang yang nggak siap. Orang yang nggak siap jadi gunainnya ya sebatas sebatas itu aja gitu. Sebatas ya yang dia tahu aja gitu. Dia taunya di situ cuma yang penting gua
makan apaan aja juga gue hidup, yang penting kan gue ngewe punya anak gitu, berketurunan. Kan itu ya orang zaman dulu kan di pedalaman gitu, yang penting kan sukunya dia tetap lestari gitu kan, anak banyak, bikin anak aja. Ya kapasitas otaknya masih di situ, lu udah suguhin teknologi se-advance itu ke mereka yang nggak bisa. Itu kepala sukunya pada marah, tetua-tetuanya pada marah gitu. Gara-gara ya itu pada nggak mau kerja, cuma pada nonton bokep doang. Gara-gara ada wifi gitu di situ. Gini ya, gue tuh nggak menyalahkan orang make AI, nggak, gue nggak sama sekali menganggap itu hal yang salah untuk menggunakan AI membantu aktivitas keseharian lo gitu. Gue nggak, gue juga make AI. Gue nulis skrip podcast, gue juga beberapa ada bantuan dari AI. Gue pakai ChatGPT, dan gue juga menggunakan ChatGPT untuk menggenerate beberapa foto gitu ya, beberapa gambar, dan itu tentu apa ya, tentu dalam batasan-batasan tertentu gitu, yang gue udah tahu maksudnya ini tuh dipakai tuh untuk apa gitu, tujuan diciptain ini untuk apa, untuk membantu kita. Jadi kapasitas pemikirannya tuh, at least lu tahu ini tuh diciptain buat apa pada awalnya gitu, sehingga lu tahu kedepannya lu bakal menggunakan dia tuh untuk apa. Itu loh yang paling enggak tuh lu harus tahu gitu. Kayak ChatGPT, gue tahu dia awal diciptakan kayak Google untuk lu nanya apa, ngebantu lu pokoknya dalam tugas lu, dalam keseharian lu gitu ya. Dan jadinya lu ke depan ya make dia buat yang membantu lu di kehidupan sehari-hari gitu. Dan itu kan sangat membantu ya, yang tadinya lu harus mikir brainstorming sama siapa segala macam untuk bikin misalnya apa ya, bikin report gitu ya. Lu harus mikir, lu harus baca, lu harus dengerin ini. Tapi kan dengan ChatGPT lu bisa motong sekian waktu lu, sehingga ini langsung jadi ini report. Tentunya nanti ya lu harus evaluasi lagi gitu ya, ini sesuai nggak sama yang lu minta atau enggak gitu kan. Membantunya tuh di situ gitu, bukannya buat bikin ngebugilin foto orang. Gue juga make AI itu, gue make buat generate foto, gue make. Ada beberapa nih di HP gue, nanti gue tunjukin deh kalau itu. Itu AI yang bikin, dan itu bener-bener bagus banget. Karena gue tuh kan pengen punya lukisannya di rumah gue. Dan gue nyari-nyari kayak susah nih. Kayaknya lukisan kayak gini nih jarang, karena emang ini tuh personal banget deh buat gue lukisan ini. Jadi gue tumpahkan apa yang gue pengen semuanya, ide gue dalam di, ya gue ketik di ChatGPT gitu. Tolong generate picture dengan kayak ya gini 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 dah pokoknya. Dan itu jadi, dan itu memang nggak sempurna tapi cukup 90% lah, sesuai, hampir sesuai ekspektasi gue gitu. Gue juga make dan hasilnya emang bagus gitu. Tapi kan ini orang kayaknya tadi cuma kurang nyentuh rumput aja kayaknya. Maksudnya get a life bro. Jangan apa ya, cuma bahan gitu doang lo. Aduh, gue nggak habis pikir sama orang yang kayak gini. Cuma bahan kayak gituan doang, lo butuh bantuan AI se-advance itu anjing untuk memenuhi hasrat lo tuh. Something's wrong with you sih. Coba deh bersosialisasi lagi sama orang gitu. Siapa tahu nanti dapat pasangan, you know, lu bisa ya merit gitu kan. Dan ya happily ever after gitu, daripada lu foto orang diam-diam terus lu bugilin terus lu di DO, ngapain. Makanya jangan kebanyakan nonton anime, jangan kebanyakan ngerem di kamar. Get a life bro, get a life. Seriously. Aduh, ini orang-orang kayak gini.
Semoga gak kejadian aja. Semoga biar AI itu nggak dilarang. Anjing, gue tuh masih butuh AI masalahnya. Gue sebel kalau nanti AI kayak gini mulu, kasusnya AI di shutdown gitu kan sama orang-orang, atau di blok aksesnya di sini. Saya ribet jadinya untuk ngerjain beberapa hal gitu ya. Dan oke lah ya, gue rasa sekian dulu episode kali ini. Udah cukup nih durasinya gue rasa. Dan ini kan episode ke-10 ya, gue mau mempertimbangkan ini gue akhiri season 2 di sini, kayaknya season 3 nanti gue mau ada gebrakan baru lagi. Ditunggu aja, nanti gue juga masih pertimbangkan atau gue mau lanjut sekian episode lagi kayak gini, atau kita cut di sini aja season 2 lalu pindah ke season berikutnya dengan format yang lebih baru, yang lebih fresh tentunya. Ya we'll see, pokoknya ikutin aja perkembangannya terus di channel gue pokoknya, dan jangan lupa subscribe tentunya ya. Subscribe, bantu komunitas ini menjadi lebih besar lagi. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan podcast episode baru, video-video baru lainnya, juga live streaming gue ke depannya, supaya nggak ketinggalan gitu. Dan juga kalau kalian merasa konten-konten di channel gue menarik, silahkan share ke teman kalian, ajak mereka subscribe supaya kita bisa have fun bareng di sini. Oke, gue rasa sekian dulu. Akhir kata, gue Vincent sekalian pamit undur diri, signing out. Thank you semuanya dan sampai jumpa di episode mendatang. Oke, bye bye. Thank you guys.